Setelah membunuh ayah kandungnya sendiri dan dengan kematian dari adiknya, Maki Zenin tidak puas jika langsung pergi begitu saja dari tempat keluarga Zenin. Pembantaian besar-besaran terjadi dalam keluarga Zenin. Terlihat nostalgia seperti pada series ninja yang membunuh seluruh anggota klannya, kecuali adiknya. Apakah pembantaian ini juga akan terjadi pada klan Zenin? Di video kali ini kita akan membahas mengenai Jujutsu Kaisen chapter 150 yang ternyata masih berfokus di keluarga Zenin. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Setelah pengorbanan yang dilakukan oleh Mai Zenin untuk kekuatan Maki, Maki mendapatkan kekuatan yang terlihat seperti Fushiguro Toji dengan kemarahan yang sangat tinggi. Lalu kemarahannya dilampiaskan kepada Ogi Zenin. Ogi Zenin yang kepalanya dibelah secara horizontal oleh Maki benar-benar telah mati. Dan awal chapter 150 Jujutsu Kaisen, alarm kediaman Zenin berbunyi keras hingga seluruh anggotanya mendengar. Tak terkecuali Jinichi Zenin dan Naoya Zenin. Salah satu keluarga Zenin bernama Ranta memanggil Jinichi dan Naoya untuk datang ke tempat alarm tersebut berbunyi. Karena kematian Ogi, Maki dikepung oleh salah satu skuad klan Zenin yaitu skuad Kukuru dengan kapten skuad bernama Nobuaki Zenin. Skuad Kukuru ini merupakan kelompok laki-laki dari keluarga Zenin yang tidak memiliki kekuatan kutukan. Maki sebelumnya juga termasuk ke dalamnya walaupun dia perempuan. Nah, Maki dikepung oleh seluruh pasukan Kukuru ini. Walaupun tidak memiliki kekuatan kutukan, pasukan Kukuru ini termasuk kuat dengan bela diri yang mereka miliki. Karena mereka sudah dilatih begitu keras seperti halnya Maki sebelumnya. Paling tidak, kekuatan satu atau dua orang skuad Kukuru sama dengan kekuatan Maki sebelumnya. Namun dengan kebangkitan kekuatan Maki, hanya dalam sekejap skuad Kukuru dibantai. Benar-benar dibantai dengan kejam. Ada yang dipotong kepalanya, ditusuk, dipotong kakinya, tangannya, dan sebagainya. Sangat mengerikan. Kekuatan Maki sekarang benar-benar sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Ketua skuad Kukuru yang baru datang mengira kekuatan Maki masih seperti sebelumnya, mengira bahwa kematian Ogi Zenin adalah karena Ogi Zenin lengah. Namun Nobuaki tidak kaget melihat pembantaian anak buahnya, karena datang juga skuad lain dari klan Zenin, yaitu skuad Hei, skuad terkuat dari klan Zenin yang memiliki kekuatan pada tingkat semi grade 1 atau Jun Ikkyu. Grade ini setara dengan Inumaki Toge dan satu tingkat lebih kuat dari tingkatan Panda dan juga Megumi. Untuk tingkatan dari Maki sendiri sebelum kekuatannya bangkit adalah masuk dalam grade 4 dan terendah. Ada 3 orang dari skuad Hei yang saat ini akan melawan Maki dan juga ditambah pemimpin skuad Kukuru yaitu Nobuaki Zenin. Serangan mendadak dilakukan oleh Chojuro, kakek tua yang mengeluarkan kutukan tangan besar dari batu. Awalnya Chojuro dan Nobuaki bersama-sama melawan Maki, namun dalam sekejap leher mereka berdua disayat oleh tangan Maki. Di saat lengah, Ranta mencoba menghentikan pergerakan Maki dengan tekniknya, sehingga Jinichi bisa menyerang Maki. Ranta mempertaruhkan matanya untuk menahan Maki agar Jinichi bisa menyerang Maki. Namun Jinichi dalam sekejap hanya tinggal kepalanya saja, dan Ranta saat ini dalam kondisi tidak bisa melihat lagi. Sedikit keluar dari cerita, pada saat pertarungan Ranta menghentikan gerakan Maki, ada sekitar 2 halaman komik yang terlihat masih sketsa dan bisa dibilang tidak rapih seperti halaman-halaman lainnya. Ini biasanya dikarenakan karena deadline komik mingguan yang padat sehingga hanya digambar seadanya saja. Karena memang harus dipasang di majalah mingguan bersama dengan komik lainnya. Namun hal ini tidak terlalu sering terjadi. Dan biasanya hal-hal seperti ini atau salah teks, salah gambar dan lain-lainnya akan diperbaiki pada versi komik per volumenya atau versi tankobon komiknya. Jadi bagi kalian yang suka membeli komik per volumenya, pasti tidak akan menemukan gambar yang seperti ini atau kesalahan-kesalahan lainnya. Namun ada juga yang berkata bahwa itu merupakan efek dari kutukan si Ranta. Dan setelah kutukan Ranta dihentikan oleh Maki, panel tersebut langsung artnya berubah kembali normal. Entah mana yang benar, menurut Mimin lebih condong ke pilihan pertama, karena sebelum Ranta mengeluarkan kutukannya, artnya memang sudah berubah. Kembali ke cerita, berakhirnya pertarungan, datanglah salah satu anggota Zenin lainnya, yaitu Naoya Zenin.
Naoya datang mengatakan, apakah kau tak punya hati, Maki? Memang pembantaian yang dilakukan Maki terhadap klan Zenin sangatlah mengerikan. Dan Maki yang menjawab pertanyaan Naoya mengakui bahwa dirinya memang tak punya hati. Seseorang telah mengambil hatinya. Kemungkinan orang yang dimaksud oleh Maki adalah ayahnya sendiri yang menelantarkan kedua putrinya dan membuat Mai Zenin mati berkorban. Hingga kekuatan Maki saat ini benar-benar meluap-luap. Entah jika dibandingkan dengan siapa kekuatan Maki bisa setara, apakah kekuatan Maki sekarang ini bahkan lebih dari seorang Yuta Okkotsu? Karena Jinichi merupakan seorang dengan tingkat spesial grade 1 setara dengan mantan pemimpin Zenin, Naobito Zenin. Dan Naoya sendiri juga memiliki kekuatan yang setingkat. Ada kemungkinan kekuatan Maki memang benar-benar jauh di atas Naoya. Namun Naoya pasti memiliki rencana licik. Karena saat ini dia sama sekali tidak takut dengan Maki. Apakah di chapter mendatang Maki yang akan dikalahkan? Atau Naoya dengan kesombongannya juga akan dibantai oleh Maki? Atau mungkin di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan mengenai Kenjaku yang sedang merencanakan sesuatu. So, nantikan kelanjutan chapternya di bulan Juni 2021 nanti. Itu saja pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian mengenai chapter yang banyak adegan pembunuhannya ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Jujutsu Kaisen selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.